warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngaso, ngobrol asik. Oke, jadi teman-teman, hari ini kembali lagi bersama saya Isna Arifadillah yang akan menemani podcast kita hari ini. Jadi teman-teman, hari ini tuh kita mau membicarakan sesuatu hal tentang kesenian nih teman-teman. Kita sudah kedatangan oleh tamu spesial ya. Salah satu tokoh seniman nih di SMK Negeri 1 Rotambayan, yaitu ada Pak Awal dan juga Mas Angleng. Selamat datang Pak Awal dan juga Mas Angleng. Ya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat, baik ya. Masya Allah. Oke. Ya Mas Angleng, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, hari Baik. ini juga praktek Mas buat Iya, keramik? PKL ya. Oke. Karena di sini udah ada Pak Awal sama Mas Angleng nih teman-teman. Jadi kali ini aku mau tanya-tanya tentang kesenian, terutama di jurusan keramik. Karena di SMK yang ada di Klaten itu nggak semuanya punya jurusan kreatif keramik gitu teman-teman. Aku mau tanya nih sama Mas Angleng. Mas Angleng, kok bisa tuh tertarik ke jurusan keramik itu? Ceritanya gimana? Apakah ada orang yang menginspirasi atau karena udah pernah melihat wah karya-karyanya itu luar biasa banget gitu? Oh ya, awal mulanya itu gini. Saya itu kan cenderung orang yang suka seni ya. Oh ya. Cenderung orang yang suka seni, entah itu seni musik, entah itu seni rupa atau seni lukis yang lainnya. Seperti itu. Jadi saya mandang jurusan keramik di sini itu juga apa ya? Ingin mencari tantangan baru juga. Oh, oke. Karena kan nggak di semua sekolah itu punya jurusan keramik. Bahkan di Jawa Tengah itu cuman ada dua ya Pak ya. Iya. Jurusan Wow, keramik itu cuma cuma ada dua, dua. guys. Yang satunya di Jepara dan satunya di sini. Wow. Maka dari itu saya tertantang dengan jurusan keramik, ingin mengulik-ngulik lebih dalam jurusan keramik. Oke, keren banget ya teman-teman. Ternyata di Jawa Tengah tuh cuman ada dua teman-teman. Cuman di Rota dan juga di Jepara. Keren banget ya. Jurusan yang langka banget dan di sini tuh benar-benar membuat sebuah karya seni yang pastinya luar biasa banget. Oh ya, tadi aku dengar Mas Angleng suka seni musik ya. Iya. Mas Angleng kayaknya pernah ya memenangkan lomba cipta lagu? Iya pernah. Ya, Iya. itu waktu kelas berapa Mas? Itu di kelas 12. Kelas Iya, 12. iya, kelas 12. Ya. Itu iringan musiknya pakai apa? Itu pakai keyboard. Oh, Iya, pakai keyboard. Oke. Kalau saya bisa gitar. Sekali petikan itu semua orang nanti langsung menuju ke saya matanya. Tapi petikan kedua langsung kabur kayaknya. Nggak kuat denger suaranya. Oh, oke. Untuk Pak Awal. Ya. Pak Awal udah berapa lama Pak ngajar di Rota sebagai guru jurusan di keramik gitu? Saya untuk ngajar di SMK Rota ini sejak tahun 2018. Ya. Tapi kebetulan saya dulu pernah sekolah di sini. Wow. Ya, tahun 2012. Jadi tahun 2012 itu pas waktu isu ada kiamat ya. Oh iya. 2012 itu saya masuk di SMK kelas 10 dulu. Dulu saya pernah sekolah di sini. Kemudian saya 2014 itu lulus, kemudian kuliah seperti itu. Wow. Ya, jadi saya ngajar di sini tahun 2018 sampai sekarang. Gitu. Ya, jadi Pak Awal sekolahnya juga di SMK Rota, kemudian Ya. kuliah dan kembali lagi Kembali. di Rota sebagai guru nih teman-teman. Ya, betul sekali. Pak Awal, selama Pak Awal jadi guru pernah nggak menemukan kayak kejadian yang lucu, anak-anaknya lucu atau tingkah lakunya yang unik gitu Pak? Ya, mungkin kalau pas waktu saya sekolah dulu dengan yang sekarang itu mungkin mengalami banyak perubahan ya. Yeah. Terutama di teknologi, kemudian pergaulan ya, kemudian sama mungkin lebih ke apa ya, lebih ke perilaku siswa sebetulnya. Iya. Tapi sampai saat ini mungkin kalau anak-anak yang
memiliki perilaku yang khusus seperti itu, saya anggap itu sama semuanya ya, karena saya belum pernah menemukan siswa yang benar-benar unik, benar-benar bisa mencintai apa itu seni begitu ya. Tetapi mungkin kalau anak-anak yang di keramik itu ketika mereka masuk di kelas 10 yang mungkin notabene itu belum begitu paham tentang apa itu seni, nah itu setelah kita berikan sedikit wawasan begitu, akhirnya banyak sekali anak-anak yang mungkin mereka itu sangat penasaran dengan apa itu seni keramik seperti itu. Ya. Jadi sebuah seni itu nanti diajarkan, terus habis itu nanti timbul dari hatinya gitu ya Pak, rasa seninya gitu. Iya, betul sekali. Oke, Pak Awal, ngomong-ngomong soal membuat keramik nih, Pak Awal pernah nggak buat keramik itu ada sesuatu yang memiliki arti semua orang yang nggak tahu gitu Pak? Jadi artinya itu cuman Pak Awal aja yang tahu gitu. Yang jadi tahu. pesannya itu tersirat gitu. Oh ya, berarti lebih ke karya kontemporer gitu ya, karya seni abstrak begitu. Dulu tahun 2022 pas waktu pandemi itu saya dengan teman-teman di jurusan itu pernah berkarya di studio keramik itu tentang perjalanan SMK Rota. Jadi sebetulnya karya itu hasil dari beberapa tangan para guru-guru. Kemudian setelah karya itu jadi, itu ternyata malah dikoleksi oleh dulu orang yang pernah membangun SMK Rota ini, yaitu Pak Profesor Citaru Kawasaki. Ya, jadi saya pernah membuat sebuah karya dengan judul yang berjudul itu namanya Wadah ya. Wadah itu ya keseluruhan dari sebuah wadah di sekolahan ini yang memberikan konsep bahwa SMK Rota ini sebuah wadah untuk anak-anak yang mengukir karya seni begitu. Jadi karyanya sudah dikoleksi oleh orang Jepang gitu. Waduh, luar biasa banget ya teman-teman. Bahwasanya karya dari guru di SMK Negeri 1 Rota Mbayat bisa sampai ke luar negeri, sampai ke Jepang ya Pak? Ya, betul. Luar biasa. Itu juga menceritakan bagaimana perjalanan di SMK Rota ya Pak? Ya. Nah, ini kayaknya challenge baru nih buat anak-anak keramik, buat sebuah karya yang temanya perjalanan di SMK Negeri 1 Rota Mbayat nih bisa nih. Betul, jadi mungkin bisa jadikan cerita ya dalam bentuk karya. Itu sangat sangat menginspirasi sekali untuk adik-adik semuanya yang mungkin memiliki cerita hidup mungkin yang ada di sekolahan-sekolahan lain begitu, mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk karya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Jadi nggak cuman kita ngomong, mengungkapkan apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan, tapi kita bisa merealisasikan nih dalam bentuk karya yang bisa dinikmati banyak orang. Ngomong-ngomong soal karya yang rumit nih Pak Awal. Ya. Beberapa waktu yang lalu pernah ada pameran ya Pak? Pameran jurusan keramik ya? Betul. Nah waktu itu saya lihat di dalam, waduh luar biasa banget ini karya-karyanya, terus juga ada nih sebuah kayak karya keramik itu luar biasa banget. Saya kira pasti ini artinya itu sangat mendalam, tapi saya nggak bisa gitu memahaminya, karena yang bisa memahaminya itu hanya yang menciptakan ya Pak? Ya senimannya. Ya. Awal mulanya tuh gimana Pak? Itu kan judulnya Bocah Keramik ya. Mungkin Mas Angling bisa menceritakan mungkin pameran tahun kemarin. Iya Mas Angling. Kebetulan sekali pameran kemarin saya Nggak ikut. belum terlibat. Belum terlibat. Belum terlibat. Berarti yang terlibat itu kakak kelasnya Mas Angling ya? Ya, dulu kan itu yang pameran itu adalah sekarang sudah alumni. Jadi anak-anak kelas 12 mereka ingin membuat momen terakhir untuk sekolah di sini, yaitu berkarya yang terakhir kali, karena biasanya anak-anak kalau sudah lulus itu mereka kan sudah bekerja ya, karena SMK itu kita dituntut untuk siap bekerja kan seperti itu. Jadi ketika mereka mau lulus itu mereka membuat momen di mana
sebuah momen ini menampung 3 kelas itu mengangkat pameran yang berjudul Bocah Keramik gitu. Nah, di situ menyajikan banyak sekali karya-karya seni dari karyanya guru-guru, kemudian karya-karya dari anak-anak kelas 12, dan juga di situ juga kita mengenalkan bahwa keramik ini menjadi salah satu ikon, atau SMK ini menjadi salah satu ikon di Kabupaten Klaten yang hanya satu-satunya ada jurusan keramiknya, seperti itu. Ya. Luar biasa Pak. Jadi teman-teman, karyanya itu waktu pameran nggak cuman sebuah karya yang telah dibuat terus habis itu udah dikoleksi di bengkel aja, tapi itu dijadikan sebuah pameran yang dimana seluruh warga SMK Negeri 1 Rota Mbayat itu bisa menikmati, bisa melihat-lihat, bisa cari tahu juga tentang karya-karya seni yang luar biasa banget, yang pastinya punya arti yang sangat mendalam gitu ya Pak Awal. Iya. Pak Awal dalam proses mengajar nih anak-anak keramik, metode belajarnya gimana kalau Pak Awal? Karena kita tahu keramik itu banyak cowoknya ya, siswa putranya ya. Ini salah satu siswa saya yang terbaik ya ini, Mas Angling. Jadi saya kebetulan untuk saat ini ngajar di kelas di 3 rombel, jadi di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi sejak tahun 2018 itu dulu saya ngajar di kelas 10 kebanyakan, kelas 1, kemudian sampai sekarang saya masih ngajar di kelas 10. Mungkin untuk sistem pembelajaran di studio keramik itu sama seperti jurusan-jurusan yang lain ya. Kalau saya pribadi mungkin mengajar anak-anak itu lebih ke menyentuh di bidang keseniannya. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu bisa berkarya, bisa berproses. Karena kalau di jurusan keramik itu bukan sekolah yang memiliki atau jurusan yang hanya bisa memperbaiki dalam bentuk jasa, tetapi kita menciptakan sebuah karya baru di mana karya itu belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Jadi sehingga anak-anak itu harus bisa berpikir sekreatif mungkin, seperti itu. Oh, luar biasa banget. Jadi ini siswa-siswi nih yang ada di keramik itu harus membuat sebuah karya yang pastinya nggak bisa semua orang buat gitu. Karya yang hanya orang itu yang tahu artinya, yang bisa buatnya gitu ya Pak. Tapi kalau saat ini itu mungkin kita lebih ke karya-karya ini lebih ke benda-benda fungsional. Jadi kita lebih ke tableware, kemudian kita lebih menjurus ke karya-karya yang memiliki nilai fungsi dan juga memiliki nilai seni juga begitu. Jadi bisa diterima oleh masyarakat luas, dan kita juga bisa memproduksi dalam bentuk banyak. Jadi SMK memang sekarang dituntut untuk bisa membuat sebuah karya, dan karya itu harus bisa kita pasarkan sesuai dengan pasar yang ada di luar, seperti itu. Jadi karyanya itu bisa dinikmati oleh semua orang gitu ya Pak? Iya, nggak cuman oleh seniman-seniman aja, tapi juga masyarakat luas. Iya, betul. Kalau untuk Mas Angling, tantangannya tuh kalau di keramik itu belajarnya gimana Mas? Tantangannya ya, kalau di keramik awal mulanya saya masuk itu agak takut. Karena apa? Karena di seni itu kayak semisal kita gagal, di pikiran kita itu adanya cuman apa sih, kok gagal terus, kayak gampang nyerah. Nah, terus saya kan itu pas kelas 10 ya. Kelas 10 itu kan kita teori ya Pak ya, dulu teori full teori. Terus kita masuk kelas 11 itu kan udah mulai praktek. Nah, mulai praktek itu ketemu dengan guru-guru yang ada di bengkel, guru-guru khusus produktif kayak gitu. Nah, mulai dari situ kita mulai disuruh membuat karya. Dari karya-karya tersebut, dan awal mulanya itu ya benar kayak tadi, kita gagal. Awalnya itu sampai
saya tuh pengen nyerah. Iya. Tapi dari kegagalan itu saya makin termotivasi karena berkat dorongan dari bapak ibu guru juga yang ada di bengkel yang selalu memberi motivasi gitu. Tentunya ya kayak Pak Awal ya. Iya. Contohnya Pak Awal aja, guru yang sering memarahi saya. Oh iya. Saya tuh Jadi sering motivasi dimarahin ya? Pak Awal. Ya. Tapi kemarahan itu nggak saya pikirkan. Saya itu ambil sisi positifnya, yaitu saya anggap kemarahan itu menjadi motivasi. Ya, Iya. seperti itu. Dan akhirnya ya sekian lama saya menjerumus di keramik, akhirnya bisalah sedikit-sedikit membuat karya dan dihasilkan untuk diproduksi dan dijual seperti itu. Oke, luar biasa banget teman-teman. Nggak peduli seberapa banyak kita gagal, karena yang penting itu adalah prosesnya. Orang lain tidak akan melihat sebuah prosesnya ya Pak. Iya, Orang lain betul. akan lihat itu langsung hasilnya, wah keren banget buat keramik kayak gitu. Padahal nggak tahu prosesnya kita gagalnya berapa kali, nangisnya berapa kali gitu kan. Iya, memang terkenal ya. Saya itu kalau Iya. kalau ngajar di keramik itu memang semuanya itu harus. Jadi memang anak-anak itu saya haruskan untuk bisa. Jadi tidak mungkin yang namanya kegagalan itu akan menghasilkan sebuah sebuah kegagalan terus, tetapi kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Saya kan ngomongnya seperti itu ketika ngajar di kelas. Jadi sering sekali saya memotivasi anak itu dengan bagaimana caranya mereka itu bisa berproses, bisa mengantarkan anak itu menjadi anak-anak yang paling minim bisa berguna lah untuk mereka sendiri gitu. Iya. Jadi ketika lulus dari sini mereka sudah punya keterampilan, sehingga ketika mereka lulus, ketika tidak bisa bekerja di sebuah perusahaan, mereka punya keterampilan sehingga mereka mungkin bisa berpikir kreatif, bisa mencari peluang usaha di rumah begitu. Jadi sehingga anak-anak itu bisa termotivasi dengan apa yang ada di sekolah. Mereka merintis sebuah perusahaan atau usaha di rumah kecil-kecilan begitu. Karena kalau seni itu semuanya bisa jadi uang ya. Yeah. Jadi tergantung kita bisa berpikir kreatif, kita bisa menginovasi sebuah sumber daya ya, sehingga ketika itu bisa dihasilkan dalam modal seminimal mungkin, itu akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa seperti itu. Contohnya tanah. Yeah. Tanah itu kan kalau kita pandang sebelah mata itu tidak ada gunanya. Yeah. Tapi kalau kita pandang dengan hal yang spesial, dengan pemikiran yang kreatif, itu akan menjadi sebuah produk, sebuah karya seni, sehingga itu akan memiliki nilai jual yang tinggi seperti itu. Kalau di keramik seperti itu. Oke, jadi Ya. nggak ada kata nggak bisa teman-teman. Selagi masih bisa berusaha, itu pasti bisa ya Pak Al? Iya, jadi anak-anak sekarang itu kan pinginnya semuanya praktis, Iya. ya, praktis, ekonomis, dan bisa segera mendapatkan uang seperti itu. Iya. Nah, yang namanya praktis itu memang bisa kita kemas dalam bentuk sebuah sebuah produk yang dimana memang harus mengalami kegagalan dulu. Jadi tidak langsung instan begitu ya. Jadi itu salah satu contoh ketika saya itu ngajar di keramik seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, nggak ada kata nggak bisa ya. Semua orang itu pasti bisa melakukan apa yang dia inginkan kalau dia mau berusaha gitu. Teman-teman, ini ada salah satu karyanya Pak Awal ya ini, Ya, dari betul. Tanah Liat nih, bisa dilihat teman-teman, ini bisa jadi wow, karya yang luar biasa banget. Tanah Liat bisa terlihat sangat luas. Keren ya, banget. ini dulu saya pas memiliki waktu longgar, Iya. ketika di sela-sela mengajar begitu, sering tertarik dengan seni menganyam bambu. Oh. Jadi bagaimana sebuah material itu tidak hanya tanah liat, tetapi bambu
itu saya konsep bambu itu kan anyaman, Iya. ya. Itu saya pindahkan ke dalam bentuk material tanah, sehingga apakah tanah ini bisa dianyam? Ternyata memang sulit sekali, dan itu memerlukan ilmu kesabaran yang tinggi. Jadi karena tanah itu kan ketika kita proses, kita bentuk itu pasti kalau nggak patah, Iya. itu mereka akan pecah begitu kan. Jadi ini salah satu konsep di mana saya itu menerapkan seni kesabaran. Oh, Jadi bagaimana caranya kita itu mengatur kesabaran diri di dalam sebuah kita curahkan di dalam sebuah karya seni begitu. Oke, sabar, Iya, telaten betul gitu ya. sekali. Wow, teman-teman, anyaman itu yang awalnya itu kita lihat anyaman ini paling dari bambu aja, tapi kita bisa realisasikan di dalam keramik, dalam tanah liat ya teman-teman. Luar biasa banget ya. Iya. Nah, ya. Seperti karya patung yang pernah saya lihat itu juga kayak gitu Pak, awal dari Iya. air gitu. Jadi karya patungnya itu seolah-olah hidup gitu Pak. Oh. Kayak sebuah air gitu. Sebuah air gimana itu? Jadi misal nih Pak Awal, nanti ada sebuah patung nih. Nah, nanti kayak patungnya itu terkena hujan. Oh. Gitu, tapi itu dari sebuah batu. Wah, itu luar biasa banget ya. Ya. Bisa hidup seolah-olah kita mandangnya wah kayak kena air, padahal itu batu yang sangat keras banget gitu. Karya itu sangat luar biasa teman-teman. Pak Awal sendiri waktu membuat karya keramik pernah dilombakan belum Mbak? Saya mungkin dulu pas waktu sekolah ya. Ya. Pas waktu sekolah itu saya pernah mengikuti sebuah kompetisi, yaitu lomba LKS, jadi lomba kompetensi siswa SMK, itu tingkat provinsi. Itu saya pernah menang tahun 2013. Kemudian saya dulu lanjut ke tingkat nasional ya di Palembang di Sumatera. Itu karena kondisi kesehatan saya itu mulai terganggu di sana karena memang fisik tidak kuat ya. Itu saya gagal di nasional. Jadi saya pernah mengharumkan nama baik SMK Rota tahun 2013 dulunya ya. Jadi masa-masa itu memang dulu saya pernah mengharumkan nama SMK sampai ke tingkat provinsi, sehingga sampai sekarang itu saya mencintai Rota, makanya saya kembali ke sini lagi ya gitu. Karena di SMK Rota udah membawa Pak Awal juga ke nasional gitu ya Iya, Pak. betul. Luar biasa banget teman-teman, sampai ke kejuaraan nasional gitu. Wow. Sama seperti Mas Angling ini juga ketika saya memotivasi anak itu, ketika ada kesempatan ada kompetensi itu saya suruh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah, karena memang itu adalah ketika ada bakat, ada minat, itu ya harus di apa ya, harus diasah. Jadi ketika seperti Mas Angling ini punya bakat musik, kemudian dia suaranya juga bagus ya, jadi tidak hanya di seni kerajinan tetapi di seni musik pun bisa saja gitu loh ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki bakat seni itu tidak usah malu-malu. Jadi ketika kita bisa mencurahkan itu dalam bentuk karya, itu tidak usah malu-malu, kita expose, kita explore ya, kita inovasi karya itu, kita asah sedalam mungkin sehingga kita bisa lebih tahu tentang apa yang kita miliki, seni apa yang kita miliki, karena setiap orang itu memiliki warna seni sendiri-sendiri gitu. Jadi teman-teman, karya seni itu nggak akan pernah hilang dari diri kita dan juga pastinya lingkungan kita gitu ya Pak Awal. Betul ya. Luar biasa banget pembahasan seni kali ini ya teman-teman. Terima kasih banget Pak Awal dan juga Mas Angling udah sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing tentang sebuah karya seni. Nggak cuman karya seni keramik, tapi juga karya seni musik gitu. Betul. Semoga bisa terus ngobrol-ngobrol lagi nih lebih panjang besok ke depannya ya. Teman-teman yang mau daftar di jurusan keramik nih, Pak Awal adakah triknya, ada pesan untuk teman-teman?
Ya, mungkin teman-teman yang ada di rumah yang masih SMP ya, itu kami memberikan kesempatan selebar mungkin untuk teman-teman yang ingin daftar di SMK Rota, khususnya di jurusan keramik. Karena kita asik loh ya, kita bermain, belajar sambil bermain tanah liat. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu tentang seni, ilmu tentang inovasi seni kerajinan, bagaimana kita bisa membuat karya. Dan di SMK Rota ini adalah SMK yang favorit, tentunya banyak sekali jurusan-jurusan yang mungkin bisa mengantarkan kalian ke ke depan pintu kesuksesan ya. Sehingga ketika kalian ingin sekolah di sini, silahkan main ke sini dulu, datang ke sini dulu untuk melihat-lihat apa itu jurusan keramik, apa itu jurusan tekstil, apa itu DKV, apa itu multimedia. Jadi kalian tidak usah takut untuk main ke SMK Rota ya. Seperti itu. Jadi teman-teman SMK Rota itu terbuka ya teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mau cari tahu. Oh iya, kemarin di keramik itu kita mendapatkan bantuan PK. Jadi salah satu SMK pusat keunggulan ya. Wow. Jadi kita mempunyai 3 studio besar. Jadi itu studio itu yang satunya itu baru. Jadi dapat bantuan dari pemerintah bahwa SMK Rota khususnya di jurusan keramik itu adalah pusat kompetensi atau SMK pusat keunggulan di Provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Wow, luar biasa banget. Pusat keunggulan loh teman-teman. Ya. Kapan lagi gitu. Terima kasih ya sekali lagi Pak Awal, Mas Sama-sama. Angleng. Ya. Oke, jadi kita di akhir sesi ini tuh ada jargon gitu Pak Awal. Ya. Jadi nanti kalau saya bilang ngaso, nanti jawabnya kita ngobrol asik OSIS gitu. Oke, Pak siap. Awal. Ngobrol asik OSIS gitu. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Sampai jumpa lagi di ngaso ngobrol asik OSIS.